Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dipertemukan dengan Pak Asep Nali MPD, salah satu guru ya di MTS Al-Hidayah Cikulu Banjarsari yang memegang program unggulan tahfiz, gitu ya Pak Asep. Alhamdulillah Pak Asep, saya sangat mengapresiasi sekali program unggulan ini. Semoga program unggulan ini menjadi sebuah branding ya, selain amalan jariah bagi kita semua, juga ini branding daripada sekolah kita yang punya program bukan hanya memikirkan masalah dunia, tapi masalah akhirat. Iya, Bu. Itu yang paling saya betul sekali, Bu. Ya, jadi kalau di dalam Quran dikatakan ketika kita belajar tentang agama, dunia itu sudah including di dalamnya, begitu ya. Tapi ketika kita mengajarkan masalah atau belajar tentang dunia, hanya dunia saja yang kita lihat. Itu yang mungkinnya Pak Asep ya. Iya. Ya. Iya, Bu. Pak Asep, saya ingin tahu sejauh mana program unggulan ini telah dilaksanakan di MTS Al-Hidayah ini. Monggo dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk program tahfidz di sekolah tercinta kami MTS Al-Hidayah sebetulnya sudah berjalan dari tahun 2013 ya. Namun formatnya saya rubah ketika saya datang ke sekolah ini di tahun 2017. Karena format yang dulu targetnya hanya 1 juz untuk siswa-siswi. Karena saya melihat potensi siswa-siswi di sini pesantren, jadi saya tambahkan targetnya sampai 3 juz ataupun lebih dari itu. Jadi untuk kelas 7 juz 30, kelas 8 juz 29, dan kelas 9 juz 28 atau juz 1, itu tergantung pilihan siswa atau siswi mau untuk kelas 9. Nah, sejauh ini karena saya mulai itu programnya dari 2017, dari dalam jangka waktu 3 tahun, alhamdulillah kami sudah mengeluarkan alumni yang sudah hafal 3 juz yang mencapai target, alhamdulillah. Ada yang 2 juz, ada juga yang hanya 1 juz. Tapi sebanyak target apapun yang mereka capai, saya selaku guru merasa bangga terhadap mereka. Kemudian untuk metodenya saya memakai metode tikror, mengulang. Jadi pertama saya bacakan, kasih contoh anak-anak itu satu ayat atau 2 ayat dengan cara diulang-ulang. Kemudian nanti si anak itu mengikuti apa yang saya bacakan tadi dengan cara berulang-ulang. Setelah mereka dibaca berulang-ulang, nanti mereka disuruh untuk masing-masing perorangan maju ke depan untuk membacakan ayat yang tadi sudah dibacakan. Mungkin itu secara singkat, Ibu pengawas. Pak Asep barangkali tidak lepas dari sebuah kendala hambatan ketika kita melaksanakan sesuatu program ya, baik itu kendalanya ada di anak atau di mentor atau juga di fasilitas. Nah, barangkali kendalanya apa ini dalam melaksanakan program unggulan kita yaitu tahfiz. Silakan. Kendalanya banyak sih sebetulnya, cuman yang paling utama kendalanya karena di sekolah kami dan juga di pesantren kami tidak artinya bukan khusus pesantren tahfidz, tapi lebih ke pesantren lugoh, bahasa. Jadi pemahaman kitab. Tahfidz itu hanya sebagai pelajaran tambahan saja.
Sehingga si siswa-siswi di sini misalkan termasuk santri, jadi hanya mengoptimalkan waktu di sekolah saja. Karena di pesantren tersibukkan dengan kegiatan pengajian-pengajian, hafalan-hafalan kitab-kitab yang lain. Nah, mungkin itu kendala yang paling besar yang saya dapatkan di sekolah ini. Kalau untuk siswa di rumah, kendalanya ya tadi, karena di rumah tidak ada mentor, orang tuanya tidak sanggup, jadi anak juga kalau tidak ada yang membimbing ya sulit juga kalau di rumah gitu. Jadi ya mungkin itu kendala yang terbesar yang saya rasakan. Nah, ketika tadi saya dengar kendalanya adalah diantaranya orang tua ya Pak ya, ketika anak pulang ke rumah, pendidikan itu kan anak itu ada 3 ruang ya Pak ya, di rumah, di sekolah, juga di masyarakat. Nah, ketika kita di satu ruang ini, yaitu di ruang pendidikan ya, di lembaga pendidikan seperti itu, tidak terfasilitasi di rumah orang tuanya. Nah, kira-kira kiat apa Bapak untuk mengkondisikan anak supaya anak dalam program TAFIS ini terbantu lah, terutama ini kondisi orang tua di rumah gitu. Kira-kira trik atau trik-trik atau strategi apa yang sudah Pak Asep lakukan? Pertama untuk orang tua, biasanya di dalam rapat ya, awal tahun biasanya kalau keadaannya normal, tidak pandemi, biasanya suka ada rapat di awal tahun, kami mengundang orang tua. Di sana saya khusus untuk program tahfidz saya sosialisasikan pada orang tua gimana manfaatnya, gimana fadilahnya, baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga si orang tua itu mendukung penuh anaknya untuk menghafal Al-Quran di rumah. Kemudian diharapkan juga seorang tua juga bisa ikut membantu dengan saya juga memberikan mereka dalil-dalil Quran dan hadis mengenai keutamaan-keutamaan orang tua yang anaknya seorang hafizah. Nah, ada beberapa orang tua yang menyambut baik dan ikut membantu, tapi karena memang di sini masyarakatnya petani, jadi banyak juga yang berbalik mengeluh lagi gitu. Oh, nggak bisa Pak, gini-gini. Tapi alhamdulillah beberapa orang tua tersemangati dan akhirnya mau membantu. Terima kasih Pak. Kira-kira Bapak harapannya, ya, tadi saya sudah bicara masalah mimpi dan harapan. Ya. Biasanya ketika kita punya program, Pak Asep, ada mimpi ya, berangkat dari mimpi itu. Ya. Naon ya budak, lembaga teh pada dikumahakeun. Sekarang saya ingin tahu mendengar langsung dari mentor anak-anak ini, yaitu Pak Asep sendiri, seperti apa sih Pak Asep punya mimpinya dengan program ini, program TAFIS ini? Harapannya yang pertama ya, dengan program tahfidz ini saya memberikan harapan dengan mereka menghafal Al-Quran. Pertama, mereka menjadi pribadi-pribadi yang soleh-solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menghafal Al-Quran, kedepannya mereka terus maju dengan bukan sebatas hafal, tapi memahami, kemudian mengamalkan isi-isi Al-Quran. Sehingga melahirkan manfaat-manfaat yang luar biasa untuk keluarga, nusa dan bangsa, dan juga yang paling penting agama. Adapun harapan untuk lembaga, saya harapkan dengan program ini, lembaga ini menjadi lembaga yang besar dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di Banjarsari, khususnya di seluruh Indonesia. Mungkin itu. Ya. Alhamdulillah Pak Asep, ini sebenarnya kalau kita berbincang-bincang masalah ini,
tidak akan terselesaikan satu hari ya. Iya, Iya, nanti iya mungkin Bu. ada sesi lain, insya Allah saya sangat asik sekali kalau masalah bicara tahfiz ya. Karena ini adalah salah Iya, satu mimpi saya dulu, iya, terutama ibu saya mengharapkan anaknya itu hafal Al-Quran. Cuman ya iya itulah Bu. usia tidak tahu ya, ibu saya sudah meninggal, jadi Iya sampai Bu, iya saat Bu. ini terngiang-ngiang. Saya itu dengan Iya, harapan iya Bu. orang tua saya, khususnya ibu saya, gitu ya. Jadi semoga saja kami Iya. bertemukan dengan Pak Asep menjadi wasilah ya bagi Amin, kami amin Bu. ya untuk Amin, amin. ini dengan program melalui program tahfiz ini. Pak Asep sangat sederhana Amin, amin. daripada Iya, keyword saya pada hari ini bertemu dengan Pak Asep. Bahagia itu sangat iya, sederhana ketika iya melihat Bu. anak-anak kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, hafiz menjadi hafidho, anak yang soleh dan soleha. Semoga saja harapan kita semua sama Allah diberi kemudahan, kelancaran, dan Amin, keberkahan. amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Asep, salam buat rekan-rekan semua di MTS Sama-sama. Jaya. Bersabarlah, berikhlaslah ketika melaksanakan tugas yang mulia ini, yaitu menyebarkan kebaikan, menebarkan kesolehan kepada anak kita. Semoga saja anak kita ini akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir ketika Amin ya Allah. bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Itu saja mungkin Pak Asep yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Salam semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Asep.